Petugas Kejaksaan Tinggi Lampung Rabu sore menahan 2 tersangka kasus dugaan pengadaan benih jagung tahun anggaran 2017 senilai 140 miliar rupiah. Keduanya sempat menjalani pemeriksaan selama 3 jam di ruang Aspidsus Kejati Lampung. Kedua tersangka yakni Edianto yang merupakan mantan asisten 2 Pemprov Lampung dan Imama selaku rekanan proyek. Keduanya keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan baju rompi tersangka Kejati Lampung dan langsung masuk ke mobil tahanan. Kedua tersangka kemudian dibawa ke penjara rumah tahanan Bandar Lampung. Pihak Kejati mengatakan ada satu lagi tersangka yang belum ditahan bernama Herlin Retnowati selaku mantan Kabid Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung. Dirinya dijadikan tahanan kota karena mengaku mengidap sakit kanker. Diam aja. Terkait dengan benih jagung, yang mana pada hari ini, Rabu tanggal 23 Juni 2021, tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap ketiga orang tersangka. 2 orang tersangka dilakukan penahanan rutan, yaitu untuk tersangka ED dan IM selama 20 hari di rutan Wehui. Kemudian tersangka HR dilakukan penahanan kota. Korupsi pengadaan benih jagung ini terungkap dari penyelidikan dengan sumber awal BPK terhadap pemeriksaan Kementerian Pertanian. Ketiga tersangka diduga sekongkol melakukan manipulasi pengadaan benih jagung untuk alokasi 26.000 hektar kebutuhan bantuan petani di Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Utara. Bantuan benih jagung yang seharusnya jenis hibrida unggulan ternyata dibelikan oleh tersangka benih jagung biasa dari pasar bebas dengan harga yang sangat murah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sopir dibantu warga mengupayakan evakuasi terhadap mobil truk yang terjebak di kubangan lumpur di ruas jalan desa Tanjung Mas Makmur, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji, Rabu siang. Truk sulit dimentaskan karena rodanya masuk ke dalam lumpur yang cukup dalam. Selain truk itu, hampir semua kendaraan baik mobil dan motor kesulitan melewati jalan yang belum pernah diaspal ini. Butuh perjuangan ekstra bagi pengendara bisa melintas serta sangat hati-hati jika tidak ingin tergelincir atau terperosok ke dalam lumpur yang dalam. Ini kenapa ini, Mang? Ya, nanjak jalannya rusak. Udah berapa hari di sini? Kemarin sore, belum maghrib. Jalan rusak ini udah berapa lama, Mang? Ya, sekitar bulanan lah yang terlalu parah. Harapan sendiri dari ke pemerintah? Ya, harapannya ya caranya agar dapat diperbaiki. Menurut warga, kondisi jalan rusak itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Padahal jalan itu adalah penghubung ke Kecamatan Rawajitu Utara dan ke Jalan Raya Utama. Warga pun menjadi kesulitan mendistribusikan hasil pertanian maupun untuk transportasi umum. Warga meminta adanya perhatian pemerintah supaya segera melakukan perbaikan jalan poros yang sangat vital itu. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Pihak keluarga sempat syok saat Surya Dinata berusia 31 tahun ditangkap tim gabungan khusus anti bandit 308 dari Polsek Menggala dan Polres Tulang Bawang pada Rabu dini hari. Keluarganya tidak menyangka jika ternyata Surya Dinata terlibat kasus pencurian ponsel. Bulan 2 tahun. Tersangka ditangkap saat sedang tidur di rumahnya di Desa Ujung Gunung Menggala, Tulang Bawang. Penangkapan tersangka dipimpin oleh Katim TK 308 Polres Tulang Bawang, Bribka Sarnubi. Penangkapan tersangka Surya Dinata ini merupakan hasil pengembangan dari tersangka Syamsuri, tetangganya yang ditangkap lebih awal. Kedua tersangka mencuri ponsel milik seorang warga Candipuro, Lampung Selatan saat sedang berkunjung di rumah keluarganya yang kebetulan dekat dengan rumah tersangka. Dari penangkapan ini, polisi menyita ponsel korban yang sempat dicuri dan dijual tersangka di salah satu konter ponsel di Tulang Bawang. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Seorang biduan bernama Eka Yuli Susanti berusia 31 tahun ditangkap polisi bersama seorang pria temannya Bagus Eko saat pesta narkoba jenis sabu-sabu. Ini mbaknya namanya siapa, Mbak? Keduanya ditangkap di rumah tersangka Eka Yuli di Desa Pringkumpul, Kecamatan Pringsewu Selatan. Dari keduanya, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya. Saat diinterogasi polisi, tersangka Eka Yuli berdalih mengkonsumsi narkoba sebagai pelampiasan rasa jenuh akibat kelamaan tidak mendapatkan pekerjaan menyanyi atau manggung. Sabu-sabu yang dikonsumsinya itu dibeli dari hasil patungan dengan tersangka Bagus Eko. Sejak kapan Mbak pakai narkotika jenis sabu ini, Mbak? Habis lebaran, Mbak. Sebelumnya? Dulu ya. Sama siapa aja biasanya pakai narkotika jenis sabu? Sama Bagus ini. Sama Bagus. Ini kawannya? Iya, kawan. Kenapa Mbak kok pakai sabu? Sebabnya apa gitu? Buat pelarian itu, Mbak. Buat apa? Pelarian. Di sana kita mengamankan saudara E, dilakukan penggeledahan badan oleh poluan kita. Setelah dilakukan penggeledahan badan, kita melakukan penggeledahan rumah. Di sana kita temukan barang bukti 6 buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandar narkoba. Atas perbuatannya, tersangka Eka Yuli terancam tidak manggung dalam waktu lama karena harus menjalani hidup di dalam penjara. Pada kasus ini, kedua tersangka terancam 5 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.